Pada kemana nih para petinggi musola? Sekali gua hadir sholat di sini, kabur semua. Mengecewakan. Takut sama Om Jerry. Kenapa takut? Gue ini pembawa tobat dan damai. Jangan berisik. Ada yang lagi husu. Jangan-jangan tidur lagi dia. Lagi memperbanyak istighfar. Ada siren. Masih terpukul sama kematian anaknya. Pantesan. Tumben mampir ke musola. Baguslah. Jadi deket sama Tuhan. Siren, kamu yang sabar ya. Tawakal. Semua laki-laki dapat cobaan begitu. Kamu lari ke tempat yang tepat. Ke rumah Allah. Sholatnya kapan sih? Sebentar lagi. Belum juga azan. Aduh, Kenapa? kebelet pipis. Boleh nggak sih ke belakang sebentar? Lah emang gak bisa disangka baik. Buruan sana. Ngapa nih Tantan? Ayo cepet-cepet. Kita nunggu di musola aja deh Om. Sekalian nunggu waktu sholat isya. Buruan. Nah, maaf, kirain orang lain. Nista banget perilaku lo. Kayak serigala ngeliat rombongan kelinci. Nah, Sumpah demi Allah, bukan begitu maksud saya. Kirain Bang Cik yang datang, makanya saya girang. bikin malu. Itu Bu Jalal sama Kalila. Nista banget. Ya udah, kalau lo nggak percaya sama gue ya udah. Masya Allah, Papa. Kirain udah berangkat ke musola. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istri gue yang mana? Istri gue yang mana? Mimpi apa barusan? Ceritanya papa masuk surga. Amin. Terus papa masuk ke istana papa. Di dalamnya udah banyak banget bidadari. Semuanya mirip papa. Papa bingung, papa panik. Papa tanya malaikat, istri gue yang mana? Istri gue yang mana? Ngomong ke malaikat kok pakai gue? Gak sopan. Kan ceritanya papa panik. Panik campur kangen. Kenapa nyariin mama? Kan udah enak di surga banyak bidadari. Sebagus-bagusnya bidadari, nggak ada yang bisa bakar ikan asin yang pas renyah kayak mama. Udah sana buruan ke musola. Di surga nanti, mama nyari-nyari papa nggak? Ya enggak lah. Kan papa selalu di samping mama. Kalau papa masih jelek kayak sekarang, mama masih tetap juga nyimpan papa di samping mama. Kok mikir? Ragu? Apa cuma cinta sesaat? Mama mesti gimana ya, Pak? Iya tetep dong mencintai papa biarpun udah di surga. Iya deh. Kok iya deh? Keinginan mama gimana? Mama bingung. Mesti gimana ya, Pak? Au ah. Mama pengen tetap mencintai papa. Tapi mama minder di samping papa. Nggak usah ngegombal deh. Papa mau ke musola. Udah masuk waktunya sholat tuh. Azan. Sampai tuh wudhu apa tenggelam? Azan.
Yang lain aja lah. Saya bisanya azan subuh. Ah, sama aja. Tinggal nambahin dikit-dikit. Ben, Saya kan orang nista. Nggak mau ah. Suruh Junedi aja, tapi pelan-pelan. Doi itu masih kusut. Jun. Oh, kirain lagi zikir. Gembel banget loh. Udah ajan. Roy, gue masih di jalanan nih dari rumah bapaknya si Domino. Ini dari tadi gue tungguin angkot kagak ada yang lewat. Jadi gue minta tolong sama lo, tolong gantiin gue jadi imam sholat ya. Walah, saya sedang di rumah ibu saya, Bang. Jauh. Coba ke Pak Ustadz, Bang. Ya, udah. Ya. Saya mau ngimamin di musola sebelah, Bang. Nggak enak udah telat. Abang hubungin Pak Jalal aja. Ya Allah. Enggak. Siapanya ngebentak? Saya kemalaman juga, Bang. Nggak dapat angkot. Duit sih banyak. Emang kalau nggak ada yang dibayarin, buat apa? Manggil taksi, nggak datang-datang. Terpaksa saya jalan sendirian nih. Ya di sini juga rada serem sih. Saya bukannya takut sama begal ataupun hantu. Cuman saya ini kalau jalan sendirian suka ngelamun, Pak. Jadi bisa-bisa ntar nyasar ke hutan. Meriang badan awak, Bang. Terciprat air pun serasa terkena ribuan anak panah. Ampun ya Allah. Awak tak sanggup mengimami sholat di musola. Mungkin Uden bisa, Bang. Iya. Tanda-tanda akhir zaman nih. Nyari imam sholat aja setengah mati. Assalamualaikum. Din, lo jangan banyak alasan. Buruan ke musola. Itu orang-orang yang mau sholat isya berjamaah, nggak ada imamnya. Maaf, Bang. Saya lagi briefing di Mabes. Hansip seluruh Pantura udah pada ngumpul. Ya, Jakarta kan termasuk di garis pantai utara Pulau Jawa, Bang. Bukan. Suaranya aja kali mirip Asrul. Ya terserah lo deh. Gue juga lagi kagak enak badan nih, meriang di jalanan, kedinginan. Coba lo tanyain si Asrul tuh, itu obat gosok merek apa yang dia pakai buat bekam dulu ya? Asrul, obat gosok yang... Hah? Oke, Bang. Saya segera meluncur ke musola. Nggak sabaran banget sih. Puas. Nyesel gua nerima telepon lu, Jack. Nyesel. Gila. Buruan sholat. siapa imamnya, Kal? Loh, itu ada Om Jerry. Bacanya suka ketuker-tuker, Kal. Ketuker sama liriknya The Massive. Nggak bisa diajak bercanda. Kamu aja, Gung. Bisa kan? Aduh, gimana ya? Saya takut dibilang pamer. Nggak usah mengada-ngada deh. Pamer apaan?
pamer kebodohan. Astagfirullah, dari sekian laki-laki nggak bisa ada yang jadi imam sholat. Junedi? Jangan. Kenapa lagi? Nggak bisa dipercaya, Kang. Sholatnya sih ngadep kiblat. Pikirannya ada di warnet. Ya udah, Bu Jalal aja yang jadi imam kita. Kan udah haji. Perempuan nggak boleh jadi imam sholatnya laki-laki, Pen. Oh. Salah apa lagi gue? Kenapa harus ke Bu Jalal sih? Nista banget otak lo. Sumpah demi Allah. Bukan begitu maksud saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo tuh kayak Bani Israel. Ditinggal pergi nabinya bingung. Heboh. Kalau lagi ada nabinya nggak nurut. Ngedebat mulu. Begini jadinya nih. Mau sholat jamaah nggak ada imamnya. Gue mau jadi imam. Tapi lo pada setuju nggak? Setuju. Tapi gue termasuk orang yang dibenci. Larangan dari Rasulullah, jangan menjadi imam di kalangan yang membencimu. Tidak ada yang membenci Pak Jalal. Nggak ada. Yang nggak kenal gue juga nggak ada yang benci. Apa bedanya? I love you, Pak Jalal. Cuman lo. I love you, Pak Jalal. Komat. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalat, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah ada yang gantiin. Teleponnya tadi mencurigakan. Marah-marah. Salah apa saya? Saya kan jarang salah. Pertanyaannya, umat ini bisa memproduksi pemimpin apa enggak? Mau tahu? Lihat bagaimana umat mempertahankan ibadahnya. Insya Allah akan ada generasi penerus yang lebih baik, Pak. Insya Allah. Tapi kita lagi hidup dengan dan bersama generasi yang sekarang. Ini juga masalah yang harus diatasi. Sekarang nyari imam sholat aja gagal. Bikin malu. Sabar, Pak. Ini mengkhawatirkan, Ma. Ngeri nggak? Lama-lama ada orang Islam yang cuman bisa baca sebatas syahadat, nggak bisa baca amalan-amalan lainnya. Jangan-jangan untuk jadi imam sholat kita harus bayar per rakaat sekian. Nauzubillah min zalik. Jangan ah. Bisa begitu, Ma. Namanya juga lagi diazab. Maksud Mama jangan tinggi-tinggi suaranya. Udah lama ya nggak bentak Mama. Kalau mau cari istri yang bisa dibentak-bentak, cari aja di luar sana. Ya Allah ya Robbi, selalu aja ada masalah sampingan. Mama
Maafkan Arjunamu ini, Mama. Mestinya sih lagi tidur siang. Besok sajalah balik lagi. Rai. Lu jadi bos gimana sih? Lah itu dia Pak Ustadz. Saya mesti gimana lagi? Emang lu sama sekali nggak pernah periksa? Setiap hari Pak Ustadz. Selalu saya periksa. Tanya aja sama anak-anak. Masa bisa kecolongan gini? Sama sekali nggak ada yang layak? Gila. Nah, sejauh ini cukup layak Pak Ustadz. Saya nggak tahu kalau perkembangannya jadi begini. Lu tahu kan, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang dipimpinnya. Kita ini para pemimpin. Di rumah, di tempat kerja, termasuk lu. Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Harus diusahakan. Mau jadi apa coba kalau begini terus? Betul Pak Ustadz. Biasanya yang nggak begitu bagus dipisahin. Terus buat campuran pakan ternak. Pakan ternak? Lu ngomong apa sih? Daun singkong di kebun saya kan? Astagfirullahalazim. Pak Ustadz ngomong apa sih? Dari sekian banyak anak buah lu nggak ada yang bisa ngimamin sholat. Padahal semuanya muslim. Ini harusnya jadi perhatian buat lu. Siapa Pak Ustadz? Orang lagi emosi panjang lebar. Malah larinya ke daun singkong. Bikin orang naik darah aja. Pak Ustadz ngomong sama saya. Enggak. Gue lagi ngobrol sama malaikat. Ayo kebon. Dari mana bisa kepikiran daun singkong? Mbah, maksudnya apa itu? Mondar-mandir kayak orang memasang santet. Azam mau kemari, Bung. Terus saya harus bilang wow gitu? Emangnya baru denger ya? Kalau ada orang dari sana mau ke sini. Informasi yang nggak penting kok dibawa ke sini. Kalau malaikat Israel yang mau datang, bolehlah sampean bangunin saya. Azam mau meng-cross-check keuangan RW dan kegiatan RW. Bisa malu kita, Pak. Sampean tahu apa yang terjadi semalam di musola waktu mau sholat isya? Ya pasti tidak tahu lah. Sampean pasti tidur nyenyak dan tenggelam dalam mimpi burukmu. Emang ada apa di musola? Nanti sampean tahu sendiri. Sekarang saya ke dalam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, susah banget ketemu sama dua pejabat ini. Ini ngindarin saya ya? Oh enggak, Mas. Masa kayak buronan aja menghindar. Yos, Pak Yos, itu Mas Azam ya? Iya Pak, saya sendiri. Tunggu sebentar ya Mas, saya sedang nelpon. Iya Pak, santai aja. Nyari apa? Handphone. Nggak bisa. Nggak perlu ada sandiwara lagi. Papa harus hadapin Mas Ajam apa adanya. Jangan kayak pengecut gitu. Buku keuangan Papa berantakan, Ma. Harus dirapikan dulu. Udahlah, nggak perlu ada rekayasa. Kalau memang harus ada yang Bapak bayar atau ganti rugi, ya bayar. Oke, siapa takut? Papa malu, Ma. Malu, Papa. Malu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bung?
tadi malam sholat isya berjamaah tertunda hampir setengah jam hanya karena tidak ada imamnya. Loh, Pak. Gila nggak tuh? Memangnya kampung kincir hanya bisa memproduksi masalah, tidak bisa memproduksi imam-imam atau pemimpin yang mumpuni. Bisa-bisanya kita sulit mencari imam sholat. Kan ada si... Gila! Gila nggak tuh? Gila nggak? Masa nggak ada yang bisa sama sekali mengimami sholat sih, Pak? Masa harus selalu yang biasanya? Bang Jack, Ustadz Ferry, saya, Pak Jalal, Asrul, Udin, Roy. Masa nggak bisa yang lain? Ya itulah. Gila kan? Mas Azam, kalau saya fasih beragama, saya akan ajari kaum lelaki satu kampung ini agar bisa menjadi imam. Ini lebih penting daripada urusan yang lain. Kembali kepada... Saya sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya pimpin. Ini harus diusut tuntas. Apa kita berdua layak memeriksa kualitas keagamaan warga? Yang saya bisa cuma ini. Ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin umat. Khalifah. Mas Azam, saya tinggal dulu ya. Loh, terus saya? Ada istri saya di rumah kok. Ma, file-file keuangan yang ada di atas lemari, kasihkan Mas Azam semua. Yang mana? Nggak usah. Pak, saya tidak bisa membiarkan Pak RW dan Pak RT sendiri dalam masalah ini. Saya ikut. Mas Roy, ini ada beberapa kekurangan pembayaran. Kok belum ditagih? Kita udah nggak butuh duit atau gimana? Oh, yang ini. Memang nggak kita tagih, Mbak. Karena sudah terlalu lama. Nggak usah sok pinter ngukur deh, Mas. Hutang kita di dunia aja masih bakal ditagih sama Allah di akhirat nanti. Nggak ada istilah terlalu lama. Tagih. Iya, Mbak. Besok saya... Sekarang. Besok belum tentu orangnya megang duit. Repot lagi kita. Terus, ini kenapa belum ditagih? Apa perlu ditagih, Mbak? Waktu itu kan pesanan ke banknya buat ngurmati bayinya Mas Azam yang meninggal. Kalau kita mau jual belas kasihan, jangan pasang Jack Flores. Ini udah bayar kan? Udah 3 bulan lebih nih, nggak enak ganjel di buku. Aku bayar. Ya udah sini. Kau beraninya nagihnya cuma sama aku ya? Kau bisa buktikan nggak kepemimpinan kamu ke orang lain? Aku memanfaatkan kedekatan aku sama kamu untuk menagih. Lebih enak kan? Nggak perlu pakai otot atau tagihan surat resmi segala macem. Kau bisa nggak setegas ini dalam menagih ke orang lain? Nggak tahu. Yang jelas aku nggak nyari yang susah dan berharap kemudahan. Kamu pemimpin yang menghindari tantangan. Mas, emang kita mau bilang hebat, supir yang sengaja jalan di jalan bebatuan. Padahal di sampingnya ada jalan mulus beraspal. Udah nggak usah bawel, bayar. Kembaliannya buat kamu. Cuma segini kamu sanggup ngasih tip? Hah? Mantap di ulu hati. Terus apa yang mesti gue lihat?
Lu lagi nyari suami yang bisa jadi imam dalam hidup lu kan? Dan kaya. Di sini emang ada? Menurut pengalaman gue sih nggak ada. Sampai gue harus stuck sama laki gue sekarang. Soal kaya miskin, susah senang, itu udah jalan hidup lu sendiri-sendiri. Terus gue mesti ngapain di sini? Lihat para lelaki yang lagi pada sholat di sini. Gue nggak mau orang sini. Ini hanya sekedar barang contoh. Nanti lu praktekin di tempat lain. Yah, telat kasih taunya. Lu lihat. Jangan lihat casingnya. Lihat gerakannya. Kalem sholatnya. Kurang bersemangat. Abis dicas baterainya. Serba cepat, gerabak gerubuk. Yang penting action. Masalah belakangan. Seru juga tuh. Lu suka sama yang begitu? Kok bisa sih? Selera lu aneh. Soal selera, sama aja lo nanya kenapa gue doyan pedas dan lo enggak. Gimana dong ngejelasinnya? Lu pengen nyari yang baik kan buat jadi imam lu? Ya iyalah. Gue mungkin harus ketemu sama orang yang gak sempurna sholatnya. Terus Allah bikin gue jatuh cinta sama dia. Terus Allah perbaiki sholat orang itu. Kalau gitu gimana dong? Tahu begini, ngapain gue capek-capek ngajak lu ngeliat orang sholat? Buat kepentingan lu sendiri, Mega. Iya, makasih Mbak. Tapi lu mengecewakan, Mega. Kalaupun lu punya pendapat sendiri, silahkan. Tapi jangan potong usaha orang dong. Iya, paham, San. Tapi... Main patahin begitu aja. Nggak nafsu lagi gue ngomongin sama ngejelasin tentang teori gue. Dengerin dulu. Gue nggak nolak jatuh cinta sama siapa aja, termasuk yang sholatnya nggak sempurna. Ngerti kan posisi gue? Hoi! Ya silahkan. Hidup elu. Kita mau orang luar. Udah deh, gaya lu jangan sok imut gitu. Dengerin. Orang yang memperbaiki sholatnya, bukannya itu sama aja memperbaiki hidupnya. Artinya, orang itu dibiarkan Allah menjadi baik dan diberi kekuatan menjadi baik. Kali aja bisa jadi imam yang terbaik buat gue. Gue orang yang positif kan? Ya kan? Ya kan? Jangan bentak-bentak kenapa sih? Kaget tahu. Gue juga kaget. Pulang ah. Siapa nih? Halo? Jadi orang Islam itu, Mbok ya bersemangat. Terima telepon itu, Assalamualaikum. Kaget, astagfirullah. Sholat yang mantep, jangan letoy. Biar hidupmu bersemangat, yang lihat pun ikut bersemangat. Ini siapa sih nih? Dapat nomor aku dari mana? Ah, aku nggak penting untuk diketahui. Siapa sih? Dialeknya kayak orang Kulon nih. Bodoh kok dipelihara. Jadi lelaki itu yang bersemangat.
Siapa tahu suatu saat nanti kamu harus jadi imamku. Halo? Halo? Siapa ya? Dia tahu nomor gua lagi. Demen banget dia ngodain gua. Aduh, kok gua jadi ngeblank begini ya? Tapi kalau suaranya kayaknya nggak asing tuh. Masa gua nggak inget sama sekali? Itu kayak karyawannya Mas Azam. Tapi makin lama kok seperti setengah dewa. Kak Rangga. Emir, Mbak. Iya, Kak Emir maksudnya. Lagi ngapain Kak Emir? Lagi ngiketin kardus. Barusan jatuh. Mari, Mbak. Loh, mau kemana lagi Kak Emir? Saya mau ke musola. Kebetulan belum sholat. Abis itu ke tempat Pak Azam. Oh, lambok bareng toh. Loli jangan ditinggal Kak Emir. Loli juga belum sholat. Kita berjamaah bareng ya. Nih, Loli udah siap untuk diimamin. Loh, bukannya Mbak dari musola? Iya, tapi tadi Loli mau sholat, imamnya ndak ada. Ya, ndak jadi deh. Kok gitu? Terus kalau imamnya nggak ada seharian, nggak sholat dong? Makanya imam itu harus lebih perhatian terhadap makmum dan calon makmumnya. Takutnya ada yang ketinggalan. Kalau gitu, saya ke musola dulu ya, Mbak. Iya, Loli nanti nyusul. Jangan tinggalin Loli ya, Kak Emir. Mari, Mbak. Hati-hati ya. Terlalu dekat. Takut nggak kedengeran bacaan imamku. Ini sholat asar, Mbak. Makmum cuma dengar suara takbir. Mundur lagi, Mbak. Kenapa imam mesti menjauh dari makmum? Seorang pemimpin nggak selayaknya berdekatan dengan fitnah, termasuk dengan wanita. Dan terutama dalam sholat berjamaah. Mundur lagi. Allahu Akbar. Untuk apa kalau jauh-jauh? Lagian aku tadi udah sholat kok. Aku mau cari imam yang lain aja. Yang baru belajar jadi imam. Mungkin akan lebih pas buat aku. Allah. Sami Allah. Bang. Masih sakit, Bang? Sikit, Dek. Adek mau berangkat sekarang. Bagaimana Mira tega mau pergi kalau abang masih begini? Tak apa-apa. Adek pergilah. Pergilah. Adek kan harus ngaji kan?
Mira ikut pengajian yang besok aja. Makanlah, Bang. Pahit lidah Bang, Dek. Tak bisa dipaksa. Adik berangkat sama siapa? Mira! Ditungguin malah ngobrol sama laki-laki. Ada janjian sama si Udin ya? Apaan sih, Bang? Mir, udah tungguin lu di depan sama ibu-ibu. Gak jadi berangkat, Bang. Masih ada yang sakit di sini. Sakit? Masih belum sembuh juga. Innalillahi. Gak mau makan dianya, Bang. Oke. Walaupun hidangan lu minimalis, lu harus makan, Srul. Pahit lidah awak, Din. Semua tentang lu udah pahit dari dulu, Srul. Mau berharap apa? Lu memang don payah. Takdirnya pahit. Nggak usah banyak nunggu selera, makan aja. Kau belum pernah sakit sih. Tuh kan, Bang. Susah disuruh makan. Kalau lu sakit, gimana bisa bekerja? Kalau lu nggak bekerja, gimana nafkahin keluarga lu? Kalau lu nggak nafkahin keluarga lu yang dimurkai Allah. Pemimpin macam apa yang selalu dimurkain Allah? Hah? Cuma bikin sial umat. Lu tahu nggak? Tadi Pak Jalal nyuruh gue nyari bibit tanaman buat lahan kosongnya. Sekalian ditanemin. Harusnya gue jalan sama lu. Ya kau pergi sendiri aja lah, Din. Aja yang lain. Masih nggak ngerti juga. Artinya gue harus berbagi dengan orang-orang yang bukan sahabat gue. Masih nggak paham juga lu. Bang Udin jangan bentak-bentak dong. Bang Asrul beneran sakit. Harus ada yang bentak-bentak, Mir. Kalau lu nggak berani, biar gue yang bentak. Ayo makan. Udah Bang Udin, ngapain sih marah-marah? Udahlah. Makan. Iya, Din. Iya, Din. Tolong angkat awak. Tolong angkat awak, Din. Manja. Awak tahu orang sakit itu harus gimana? Awak juga tahu semua orang itu harus sabar. Udah Bang, udah cukup. Ah, biar deh, biar abang tempeleng dia, sampai kepalanya tuh lembek, biar dia tahu awak itu hanya ingin dimanja, bukan dibentak-bentak macam itu. Udah, sakit. Mira, udah. Mira. Papa malu, Mak. Malu, Papa. Malu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bung? Tadi malam, sholat isya berjamaah tertunda hampir setengah jam hanya karena tidak ada imamnya. Loh, Pak? Gila nggak tuh? Memangnya kampung kincir hanya bisa memproduksi masalah, tidak bisa memproduksi imam atau pemimpin yang mumpuni. Bisa-bisanya kita sulit mencari imam sholat. Kan ada si... Gila! Gila nggak tuh? Gila nggak? Masa nggak ada yang bisa sama sekali mengimami sholat sih, Pak? Masa harus selalu yang biasanya? Bang Jack, Ustadz Ferry, saya, Pak Jalal, Asrul, Udin, Roy. Masa nggak bisa yang lain? Ya itulah. Gila kan? Mas Azam, kalau saya fasih beragama, saya akan ajari kaum lelaki satu kampung ini agar bisa menjadi imam. Ini lebih penting daripada urusan yang lain. Kembali kepada... Saya sebagai pemimpin
yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya pimpin. Ini harus diusut tuntas. Apa kita berdua layak memeriksa kualitas keagamaan warga? Yang saya bisa cuma ini. Ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin umat. Khalifah. Mas Azam, saya tinggal dulu ya. Loh terus saya? Ada istri saya di rumah kok. Ma, file-file keuangan yang ada di atas lemari, kasihkan Mas Azam semua. Yang mana? Nggak usah. Pak, saya tidak bisa membiarkan Pak RW dan Pak RT sendiri dalam masalah ini. Saya ikut. Mas Roy, ini ada beberapa kekurangan pembayaran. Kok belum ditagih? Kita udah nggak butuh duit atau gimana? Oh, yang ini. Memang nggak kita tagih, Mbak. Karena sudah terlalu lama. Nggak usah sok pinter ngukur deh, Mas. Hutang kita di dunia aja masih bakal ditagih sama Allah di akhirat nanti. Nggak ada istilah terlalu lama. Tagih. Iya, Mbak. Besok saya... Sekarang. Besok belum tentu orangnya megang duit. Repot lagi kita. Terus, ini kenapa belum ditagih? Apa perlu ditagih, Mbak? Waktu itu kan pesanan ke banknya buat ngurmati bayinya Mas Azam yang meninggal. Kalau kita mau jual belas kasihan, jangan pasang Jack Floris. Ini udah bayar kan? Udah 3 bulan lebih nih, nggak enak ganjel di buku. Aku bayar. Ya udah sini. Kau beraninya nagihnya cuma sama aku ya? Kau bisa buktikan nggak kepemimpinan kamu ke orang lain? Aku memanfaatkan kedekatan aku sama kamu untuk menagih. Lebih enak kan? Nggak perlu pakai otot atau tagihan surat resmi segala macem. Kau bisa nggak setegas ini dalam menagih ke orang lain? Nggak tahu. Yang jelas aku nggak nyari yang susah dan berharap kemudahan. Kamu pemimpin yang menghindari tantangan. Mas, emang kita mau bilang hebat, supir yang sengaja jalan di jalan bebatuan. Padahal di sampingnya ada jalan mulus beraspal. Udah nggak usah bawel, bayar. Kembaliannya buat kamu. Cuma segini kamu sanggup ngasih tip? Hah? Mantap di ulu hati. Terus apa yang mesti gue lihat? Lu lagi nyari suami yang bisa jadi imam dalam hidup lu kan? Dan kaya. Di sini emang ada? Menurut pengalaman gue sih nggak ada. Sampai gue harus stuck sama laki gue sekarang. Soal kaya miskin, susah senang, itu udah jalan hidup lu sendiri-sendiri. Terus gue mesti ngapain di sini? Lihat para lelaki yang lagi pada sholat di sini. Gue nggak mau orang sini. Ini hanya sekedar barang contoh. Nanti lu praktekin di tempat lain. Yah, telat kasih taunya. Lu lihat. Jangan lihat casingnya. Lihat gerakannya. Kalem sholatnya. Kurang bersemangat. Abis dicas baterainya. Serba cepat, gerabak gerubuk,
Yang penting action, masalah belakangan. Seru juga tuh. Lu suka sama yang begitu? Kok bisa sih? Selera lu aneh. Soal selera, sama aja lo nanya kenapa gue doyan pedas dan lo enggak. Gimana dong ngejelasinnya? Lu pengen nyari yang baik kan buat jadi imam lu? Ya iyalah, gue mungkin harus ketemu sama orang yang gak sempurna sholatnya. Terus Allah bikin gue jatuh cinta sama dia. Terus Allah perbaiki sholat orang itu. Kalau gitu gimana dong? Tahu begini, ngapain gue capek-capek ngajak lu ngeliat orang sholat? Buat kepentingan lu sendiri, Mega. Iya, makasih Mbak. Tapi lu mengecewakan, Mega. Kalaupun lu punya pendapat sendiri, silahkan. Tapi jangan potong usaha orang dong. Iya paham, San. Tapi main patahin begitu aja. Nggak nafsu lagi gue ngomongin sama ngejelasin tentang teori gue. Dengerin dulu. Gue nggak nolak jatuh cinta sama siapa aja, termasuk yang sholatnya nggak sempurna. Ngerti kan posisi gue? Hoi. Ya silahkan. Hidup elu. Kita mau orang luar. Udah deh, gaya lu jangan sok imut gitu. Dengerin. Orang yang memperbaiki sholatnya, bukannya itu sama aja memperbaiki hidupnya. Artinya, orang itu dibiarkan Allah menjadi baik dan diberi kekuatan menjadi baik. Kali aja bisa jadi imam yang terbaik buat gue. Gue orang yang positif kan? Ya kan? Ya kan? Jangan bentak-bentak kenapa sih? Kaget tahu. Gue juga kaget. Pulang ah. Siapa nih? Halo? Jadi orang Islam itu, Mbok Iya bersemangat. Terima telepon itu, Assalamualaikum. Kaget, Astagfirullah. Sholat yang mantep, jangan letoy. Biar hidupmu bersemangat, yang lihat pun ikut bersemangat. Ini siapa sih nih? Dapat nomor aku dari mana? Aku nggak penting untuk diketahui. Siapa sih? Dialeknya kayak orang Kulon nih. Bodoh kok dipelihara. Jadi lelaki itu yang bersemangat. Siapa tahu suatu saat nanti kamu harus jadi imamku. Halo? Halo? Siapa ya? Dia tahu nomor gua lagi. Demen banget dia ngodain gua. Aduh, kok gua jadi ngeblank begini ya? Tapi kalau suaranya kayaknya nggak asing tuh. Masa gua nggak inget sama sekali? Itu kayak karyawannya Mas Azam.
Tapi makin lama kok seperti setengah dewa. Kak Rangga. Emir, Mbak. Iya, Kak Emir maksudnya. Lagi ngapain Kak Emir? Lagi ngiketin kardus. Barusan jatuh. Mari, Mbak. Loh, mau kemana lagi Kak Emir? Saya mau ke musola. Kebetulan belum sholat. Abis itu ke tempat Pak Azam. Oh, lambok bareng toh. Loli jangan ditinggal Kak Emir. Loli juga belum sholat. Kita berjamaah bareng ya. Nih, Loli udah siap untuk diimamin. Loh, bukannya Mbak dari musola? Iya, tapi tadi Loli mau sholat, imamnya ndak ada. Ya, ndak jadi deh. Kok gitu? Terus kalau imamnya nggak ada seharian, nggak sholat dong? Makanya imam itu harus lebih perhatian terhadap makmum dan calon makmumnya. Takutnya ada yang ketinggalan. Kalau gitu, saya ke musola dulu ya, Mbak. Iya, Loli nanti nyusul. Jangan tinggalin Loli ya Kak Emir. Mari, Mbak. Hati-hati ya.